Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita tentang marketing research atau riset pemasaran ya. Kali ini saya akan membahas topik terkait teknik-teknik dalam survei gitu ya, atau survei techniques. Oke, referensinya sudah saya cantumkan di awal slide ini ya. Baik, sebelum dimulai, dukung channel ini agar dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar dan berbagi hal yang mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, kiranya dapat subscribe dulu. Bagi yang sudah, terima kasih banyak ya. Dan juga disclaimernya, video ini direkam secara live, jadi mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan gitu ya. Baik, oke, kita mulai ya. Nah, apa sih survei teknik itu sendiri gitu ya? Jadi survei teknik ini sendiri merupakan suatu teknik berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada penggunaan dari structure questionnaire. Jadi kuesioner atau angket yang terstruktur given to a sample of population. Jadi yang diberikan kepada sampel dari sebuah populasi gitu ya. Jadi kata kunci dalam teknik survei ini adalah tekniknya berbasis pada penggunaan angket yang terstruktur gitu. Ini yang membedakan dengan teknik yang lain ya. Misalnya dalam teknik kemarin FGD gitu ya, ini sangat berbeda. Dimana FGD dia unstructured gitu ya, atau projective teknik gitu ya, itu juga unstructured. Jadi dalam survei teknik ini tekniknya menggunakan angket yang terstruktur. Nanti saya jelasin terstruktur itu maksudnya apa. Ya, this question ya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini may be asked verbally. Jadi bisa aja kita tanyakan secara verbal gitu ya. In writing ya, dalam tulisan gitu ya, or via a computer, atau bisa melalui juga komputer. Bahkan sekarang juga kita bisa menggunakan secara online ya, menggunakan misalnya Google Form gitu. And the response may be obtained in any of this form. Jadi kita bisa mendapatkan respon ya dari responden kita ya. Kita bisa mendapatkan respon, jawaban-jawaban dari beragam bentuk dari pertanyaan yang kita berikan tadi gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih structured data collection? Jadi bagaimana sih pengumpulan pengambilan data atau penarikan data yang sifatnya terstruktur gitu ya. Nah, kata kunci terstruktur di sini adalah use of a formal questionnaire. Jadi penggunaan sebuah angket yang formal that presents yang menyajikan question, that present question yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan in a pre-arranged order. Jadi sebelumnya udah kita atur ya, urutan-urutannya udah kita atur dulu sebelumnya gitu ya. Jadi makanya dia terstruktur, pertanyaannya tidak akan lompat-lompat gitu ya. Jadi dia akan selalu tertata ya dalam satu urutan yang sudah kita atur sebelumnya gitu. Most question ya, pertanyaan-pertanyaan pada umumnya gitu ya, kebanyakan are fixed response alternative question. Jadi merupakan pertanyaan-pertanyaan dengan respon alternatifnya yang sudah difixkan gitu ya. Misalnya skala peringkat suatu persetujuan ya, skala peringkat Likert misalnya ya, dari mulai misalnya sangat setuju gitu ya, atau dari sangat tidak setuju ya, netral ya, setuju dan sangat setuju misalnya gitu ya. That require ya, mengharuskan the respondent ya, para responden kita to select, untuk memilih from a predetermined set of responses. Jadi maksudnya dia memilih gitu ya dari seperangkat respon yang udah kita atur sebelumnya. Tadi misalkan saya memberikan pertanyaan, misalnya metode belajar dengan menggunakan YouTube ini membantu mahasiswa untuk memahami suatu materi di buku. Nah, nanti saya bikin nih fix responsnya. Jadi misalnya sangat tidak setuju ya, sampai dengan sangat setuju. Seperti itu. Dan itu sudah saya atur urutannya sebelumnya gitu. Seperangkat responnya. Oke. Nah, ini contohnya example. Tadi sebenarnya sudah saya sempat jelasin ya. The following question, ya, pertanyaan berikut ini designed to measure a dimension of students' attitude. Dirancang untuk mengukur sebuah dimensi dari
attitude mahasiswa ya, sikap mahasiswa toward terhadap the way they are assessed in marketing research classes. Jadi bagaimana mereka di-assess dalam kelas riset pemasaran. Ya, contoh pertanyaannya ya atau pernyataannya nih, I prefer written examination compared with continual assessment. Jadi dia lebih suka ujian tertulis dibandingkan ujian yang sifatnya mungkin berkelanjutan gitu kali ya. Nah, dari mulai strongly agree, kalau dia ditulis ini disusunnya agree, neutral, disagree, strongly disagree. Ini salah ya bukunya ya, bukan neutral disagree tapi maksudnya neutral, disagree, strongly disagree gitu ya. Jadi di sini tadi udah makanya disebutkan ini adalah pertanyaan sifatnya terstruktur. Nah, ini terstruktur gitu. Jadi udah ada responsnya, alternatif responnya sudah disediakan. Jadi ini pertanyaan tipenya tertutup ya. Pernyataan sifatnya tertutup. Jadi tinggal responden tinggal memilih saja ya, dari seperangkat alternatif respon yang diberikan oleh peneliti. Seperti itu. Ya, ini example-nya. Atau kita dalam marketing research misalnya tadi ya, produk ini memiliki cita rasa yang enak. Gitu kan. Sangat setuju, netral gitu ya, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau dibalik, sangat tidak setuju dulu sampai dengan sangat setuju. Boleh gitu ya. Tergantung kebutuhan kita atau tergantung tujuan dari apa yang ingin kita capai. Gitu. Nah, ada beberapa keunggulan lah ya ketika kita menggunakan metode survei ini. Yang pertama, memang the questionnaire is simple to administer. Jadi memang mudah lah ya merancang pertanyaannya, yang kita tinggal acu indikator-indikator ya dari teori atau dari penelitian sebelumnya, tinggal kita lihat dari artikel misalnya ya, atau dari textbook gitu ya. Jadi memang relatif mudah gitu untuk kita merancang atau membuat kuesionernya gitu. Nomor 2, the data obtained are consistent. Jadi data yang kita peroleh itu cenderung konsisten because the response are limited to the alternative stated. Itu yang tadi saya jelasin, karena umumnya ini tipe pernyataannya atau tipe pertanyaannya itu kan dibatasi ya, atau bukan dibatasi, tipe pertanyaannya bersifat tertutup sehingga responsnya dibatasi tadi hanya dari mulai sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Jadi relatif jawabannya yang diperoleh konsisten, tidak akan keluar dari alternatif respon yang sudah disediakan gitu ya. Nah, yang ketiga ya, reduce the variability in the results that may be caused by differences in interview. Jadi bisa saja jika tidak menggunakan angka secara terstruktur, perbedaan antar interviewer bisa menghasilkan bias. Jadi ada variabilitas di situ. Nah, dengan kita menggunakan angket yang terstruktur, maka bisa mengurangi adanya variabilitas keberagaman ya dari hasil yang diperoleh dikarenakan adanya perbedaan dari interviewer ya, orang yang memberikan atau yang bertanyanya gitu ya, orang yang memberikan angketnya seperti itu. Dan tentu saja nomor 4 ini terkait coding ya, data analisisnya itu juga interpretasinya itu sangat memudahkan ya. Kenapa? Karena memang sudah seperangkat responnya sudah bisa kita berikan suatu lambang bilangan, terus nanti bisa kita olah secara menggunakan teknik kuantitatif secara relatif lebih mudah seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa klasifikasi ya dalam teknik survei ini. Ada beberapa klasifikasi terkait metodenya ya, metode survei ya. Jadi di garis besarnya kita bisa menggunakan telepon ya, personal interviewing, kita face to face gitu ya, bertanya secara personal, atau kita bisa mail interviewing ya, kita mengirimkan surat ya, walaupun sekarang mungkin penggunaan surat mungkin ya udah agak mulai berkurang ya. Dan yang keempat tentu saja ini yang sekarang sedang banyak digunakan yaitu electronic interviewing. Jika menggunakan telepon ya, jika survei menggunakan telepon bisa terbagi dua ya, ada traditional telepon, jadi ya orang gitu ya, dia si interviewer, si researchernya ada telepon misalnya terkait customer satisfaction-nya gitu ya, kepuasan pelanggannya gitu. Dia tinggal telepon terus kemudian dia bertanya gitu, bagaimana respon Anda setelah mencoba produk kami gitu ya,
apakah ada keluhan-keluhan dalam menggunakan produk gitu. Jadi si perisetnya dia menghubungi via telepon kepada si respondennya gitu. Nah, kemudian respon yang diberikan kemudian dia catat gitu ya, catat gitu. Nah, ini yang sebutnya makanya tradisional telepon. Yang keduanya menggunakan bantuan komputer ya. Ya, di sini computer assisted telephone interview. Maksudnya gimana? Jadi kalau di sini si perisetnya ada software komputernya gitu. Jadi dia tinggal membacakan pertanyaan yang ada dalam komputer ya, apa respon dari responden, dia tinggal klik aja jawabannya. Seperti itu ya. Nah, kalau personal interviewing ada 3 nih ya. In home, in office. Jadi bisa di rumah dari respondennya atau di kantornya gitu ya. Wah, ini tentu saja biayanya besar ya jika harus datang ke rumah atau mungkin kantornya. Tapi inilah salah satu bagian dari personal interviewing. Bisa juga street interviewing gitu. Jadi ada orang datang, oh ini sesuai target kita, gitu, sesuai target responden kita intercept di situ ya. Kita datangi, kita tanya kesediaannya untuk menjadi responden, terus kita wawancara langsung di situ ya, di jalan, langsung di lokasi. Jadi istilahnya street interviewing. Nah, kalau yang ketiga itu yang computer assisted personal interview. Maksudnya gimana? Jadi si partisipannya, si respondennya nih kita ajak misalnya ketika dia bersedia itu kita ajak ke tempat kita. Nanti ada komputer di situ ya, dia tinggal memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di komputer gitu ya. Nah, metode survei yang ketiga adalah mail interviewing ya. Ya, yang jelas terbagi 2 ya. Ada traditional mail survey, artinya dikirim via pos, kemudian ya dikasih, ada kertasnya, ada mungkin juga ada pulpennya barangkali kalau ada, dilengkapi dengan perangko balasan secukupnya agar dia bisa mengembalikan angket kita tanpa harus mengeluarkan biaya misalnya gitu. Nah, kalau yang mail panel maksudnya jadi dia secara panel, secara berkelanjutan. Jadi misalnya surveinya terkait attitude dia terhadap suatu brand atau attitude dia terhadap suatu produk gitu ya. Jadi kalau panel itu misalnya bulan Oktober dikirimkan surat gitu ya, nanti bulan November dikirimkan lagi. Jadi secara panel, secara berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu yang sesuai dengan dibutuhkan oleh si peneliti. Nah, kalau yang electronic interviewing ya tadi kita bisa menggunakan via email ya. Kita kontak nih via email ya, untuk dia nanti responnya juga via email lagi, atau internet gitu ya. Nah, sekarang kan banyak kita bisa menggunakan misalnya Google Form ya yang free, atau juga ada ya website lain juga yang menyediakan jasa baik yang free maupun yang berbayar terkait untuk penyusunan angket secara online gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 4, ada bisa menggunakan telepon, personal interviewing, mail interviewing, juga bisa elektronik. Sekarang mungkin kita terkait untuk survei sangat dimudahkan dengan keberadaan internet ya. Kita bisa membuat Google Form misalnya, terus kemudian kita bisa share dan mintakan kepada target responden kita untuk berpartisipasi dalam riset kita gitu. Nah, beberapa keunggulan ya jika kita menggunakan survei berbasis internet ya, beberapa keunggulan seperti ini. Yang pertama jelas speed. Bayang kalau kita menggunakan misalnya tadi ya mail, kita mengirimkan surat gitu ya ke alamat responden. Ya bisa jadi dia alamatnya sudah ganti, bisa jadi proses waktunya pasti lebih lama gitu ya. Atau kita by phone gitu ya, itu juga pasti membutuhkan waktu. Nah, atau terutama biaya ya. Nah, kalau menggunakan Google Form misalnya ya, tentu saja kita bisa speed cepat. Kita bikinnya juga bisa cepat gitu ya. Sudah di arrange di situ, sudah ada template-nya. Kita bisa langsung distribusikan dan responden bisa saat itu juga langsung mengisi dan jawaban langsung bisa kita terima. Nah, cost tentu saja jelas lebih efisien ya. Kalau kita kirim surat misalnya ya, jelas satu surat itu berapa? 10.000 misalnya. Biaya pengirimannya ya tinggal kali saja. Kalau kita misalnya 100 responden berarti sudah berapa? Gitu kan ya. Nah, kalau menggunakan Google Form misalnya atau menggunakan internet, maka bisa jauh lebih murah gitu ya. Bahkan jika menggunakan aplikasi atau platform yang berbayar pun relatif jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan angket, mengirimkan angket, mendistribusikan angket secara
tadi tradisional gitu ya. Nah, yang ketiga quality of response. Ya, maksudnya quality dia karena memang kita bisa men-set pertanyaan-pertanyaan kita apakah itu wajib dijawab gitu ya, atau jika dia menjawab A, maka nanti ada muncul pertanyaan yang terkait dengan A gitu ya. Jadi memudahkan responden kita untuk memberikan responsnya. Jadi memang kualitas dari respon cenderung juga baik. Nah, interviewer bias remove. Jadi memang bias dari si pewawancara bisa tidak ada di sini karena memang dia sudah terstruktur. Ya, sudah terstruktur, sudah kita berikan petunjuk pengisian gitu ya. Jadi tidak ada bias yang disebabkan oleh interviewernya atau pewawancaranya. Beda kalau kita in-depth interview misalnya ya, yang pewawancara 1 sama pewawancara yang 2 bisa saja terjadi bias di situ gitu. Nah, data quality ya tadi karena memang bahkan dalam kalau kita menggunakan internet kita sudah bisa set jika dia menjawab sangat setuju misalnya skornya 5 gitu ya. Jika dia menjawab setuju skornya 4. Jadi tentu saja memudahkan kita ketika ya melakukan analisis data lebih lanjut ya. Nah, contacting certain target groups ya, ketika kita ingin menghubungi satu kelompok target tertentu relatif lebih bisa lebih mudah lah ya. Kenapa? Karena memang kita bisa set nih dalam kuesioner kita, misalkan apakah Anda responden kita misalnya kelompok orang yang sudah melakukan pemilahan sampah misalnya gitu ya. Jadi kita bisa set pertanyaan filternya ya, screeningnya kita bisa set di awal, apakah Anda sudah memilah sampah. Jika dia menjawab tidak, ketika di next maka kuesionernya langsung tutup karena kita langsung fokus kepada kelompok target yang sudah melakukan pemilahan sampah. Misalnya seperti itu ya. Ya, kerugiannya juga ada sih ya, atau kelemahannya deh ya. Kelemahan dari internet survey juga ada, khususnya memang terkait sampling frames ya. Sampling frames itu apa? Ya, kerangka penarikan sampelnya. Jadi kita karena ini kan kita tidak ketemu langsung dengan orangnya ya, kita hanya menyampaikan bahwa ini loh sampling frame dari penelitian kami ini. Jadi ini adalah karakteristiknya terkait sampel saya adalah misalnya 1 sudah memilah sampah, kedua memiliki penghasilan minimal setara UMR misalnya gitu ya. Jadi orang yang mengklik dan mengisi ya bisa saja bukan orang dari sesuai target itu gitu kan. Kita nggak monitor kan ya, kita nggak bisa memastikan dengan seksama bahwa ini sesuai gitu ya. Tapi memang setidaknya kita sudah berupaya membuat ya screening atau filter pertanyaan-pertanyaan yang memfilter di awal. Akses kepada internet itu sendiri ya memang ini isu juga ketika target kelompok kita misalnya berada pada area di mana koneksi internetnya misalnya kurang bagus gitu ya. Jadi ketika dia mengakses webnya bisa saja ada kendala, atau kita menggunakan platform yang berat ya, yang misalnya ada video di situ ya, ada gambar, sehingga ketika diklik loadingnya berat. Jadi orang malas ya, tidak mau untuk ngisi. Terkait juga memang masalah-masalah teknis ya, masalah-masalah teknis dalam penggunaan angket berbasis online misalnya seperti itu. Nah, ini makanya penting adanya sample control gitu ya. Karena sample control ini merupakan the ability, suatu kemampuan dari mode survei kita ya, suatu kemampuan dari survei yang kita lakukan to reach the unit specified. Jadi untuk meraih ya unit yang memang sudah kita bidik secara khusus gitu ya, in the sample, di dalam sampel secara efektif and efficient, secara efektif dan juga efisien. Kita harus bisa memastikan bahwa sampel kita ini memang sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan secara khusus ya, unit specified. Jadi sampelnya ini benar-benar yang sudah kita bidik sesuai karakteristik kita yang kita inginkan dan relevan dengan research kita ya. Misalnya dalam marketing research, misalnya purchase intention, minat beli ya, sampling frame ya. Nah, ini ada istilah sampling frame ya. Saya jelasin dulu. Sampling frame itu representation. Nah, representasi itu representasi ya, cerminan dari elemen dari target populasi. Jadi populasi kita ini harus jelas dulu. Populasinya siapa sih nih? Oh, populasinya adalah orang yang pernah misalnya ya membeli
produk ramah lingkungan, misalnya seperti itu. Jadi sampling frame-nya gimana ya? Yang merepresentasikan dari target populasi orang-orang yang pernah beli produk lingkungan. Yang seperti apa gitu ya? That consists of a list or set of direction for identifying the target population. Jadi kita bikin dulu nih suatu petunjuk atau suatu daftar bahwa ini loh target populasi kita adalah satu, orang yang pernah membeli produk ramah lingkungan. Kedua, misalnya ya, orang yang concern terhadap lingkungan. Ketiga, misalnya ya, orang yang berdomisili di kota besar, misalnya gitu. Keempat, nah itu seperti itu. Ya, karakteristiknya dalam apa kita penarikan sampel itu menjadi penting. Ya, maka ada sampling frame. Ya, kerangka penarikan sampel kita harus clear karena agar dapat merepresentasikan dari target populasi kita. Ini kaitan dengan sampel control. Jadi kita mencoba memastikan bahwa survei yang kita lakukan ini benar-benar meraih ya unit atau target yang memang sudah kita specify. Ya, secara efektif tentu saja ya, karena memang berarti secara benar dan efisien, secara efisien gitu ya. Jadi melakukannya juga dengan benar gitu. Oke, ini juga menjadi isu dalam ketika kita menggunakan survei ya, yaitu response rate. Ya, jadi tingkat responsnya. Jadi ketika kita mendistribusikan angket, seberapa besar sih responsnya gitu ya, response rate-nya. Misalnya dalam kita sebarkan atau kita distribusikan misalnya 100 angket gitu ya, kembalinya ke kita berapa yang mengisi dengan utuh, yang mengisi dengan lengkap, itu namanya response rate, the percentage of the total attempt interviews that are completed. Jadi memang persentase berapa besar sih yang kemudian ya responden yang kita berikan angket tadi secara utuh memberikan jawabannya gitu. Nah, ini ada satu kajian bahwa a comprehensive review of the literature covering 497 response rate. Jadi ada 497 response rate dalam 93 artikel jurnal. Jadi ini ada suatu tinjauan katanya ya. Dari 93 artikel jurnal yang dikaji ya, itu mencakup 497 response rate gitu ya. Jadi katanya gini ya. Jadi ada rataan terbobotnya adalah untuk secara personal, survei secara personal tadi ya, yang misalnya personal interviewing kah, misalnya ya personal interviewing tadi in home, in office gitu ya, itu response rate-nya memang tertinggi 81,7%. Ya iyalah, karena kita datang langsung ke rumahnya kan, datang langsung ke kantornya gitu ya, response rate-nya cenderung memang tertinggi. Kalau menggunakan telepon juga ya cukup baik ya, dia peringkat kedua. Jadi ketika orang dihubungi via telepon, kemudian kesediaan dia untuk merespon tingkatnya ini kalau dalam literatur di sini penelitian 72,3%. Sedangkan yang terendah adalah menggunakan mail, menggunakan surat ya, itu 47,3%. Ya, bahkan juga response rate untuk yang secara online juga saya rasa dalam pengalaman saya juga itu responsnya rendah ya. Gitu. Jadi ketika didistribusikan angket secara online, ya misalnya dari ribuan, 10.000 misalnya member di Facebook, misalnya member grup di Facebook ya, yang merespon mungkin hanya ya 10% seperti itu ya. Seperti itu pengalaman saya saja sih. Nah, maka gimana caranya nih kita bisa meningkatkan ya, berupaya meningkatkan response rate-nya. Ya, yang pertama nih ya, kita mungkin bisa janjikan lah ya sejumlah insentif uang. Jadi bagi teman-teman bagi Bapak Ibu yang berkenan mengikuti atau memberikan jawaban pada angket ini ya, pada survei yang dilakukan ya, akan diberikan misalnya uang tunai gitu ya, sebesar misalnya Rp100.000 gitu ya, seperti itu ya. Itu supaya apa? Supaya orang termotivasi, oh iya ini bakal ada insentifnya nih gitu, atau diberikan hadiah apalagi gitu ya. Bisa juga sih yang sifatnya bukan uang gitu ya. Nah, ya tadi contoh di sini pulpen gitu ya, pensil, buku ya. Atau jika teman-teman mengisi angket yang saya berikan, nanti saya kasih ebook gratis ya gitu ya. Nah, bisa juga memang insentifnya ditingkatkan ya. Rata-rata orang misalnya ngasih hanya misalnya Rp20.000 berupa pulsa misalnya ya. Nah, ini mungkin coba
di Rp25.000 gitu. Jadi orang, wah ini lebih besar nih insentifnya, jadi orang ada response rate-nya meningkat gitu ya. Nah, bisa juga secara personalization. Jadi memang ini sih akhirnya yang saya lakukan ya. Jadi ketika misalnya men-share angket online di grup secara umum itu responnya kecil. Tapi kalau saya japri, saya kirim via WhatsApp secara pribadi, saya kirim di inboxnya secara pribadi gitu ya. Jadi itu biasanya responsnya lebih baik gitu ya. Nah, kemudian tentu saja follow up letters. Jadi ada ya istilahnya mah inilah ya, konfirmasi lagi ya terkait dari angket yang sudah diberikan ya, kiranya mohon dapat diisi. Jadi konfirmasi lagi lah, di follow up lagi lah gitu ya. Kita japri lagi responden kita kalau kita punya kontaknya, atau di Facebook kita inbox lagi gitu ya. Seperti itu, diingatkan gitu. Nah, ini juga ada perceived respondent anonymity. Jadi maksudnya gini, karena kita kan kadang-kadang ya sebagai responden nih, kita ngerasa aduh, gimana ya kalau jawaban yang saya berikan nanti jadi tahu dong nih yang ngasih jawaban siapa, jadi ketahuan gitu ya. Nah, ini mestinya nih kita bisa jaga ini, bahwa kita memastikan bahwa identitas responden itu kita rahasiakan gitu ya. Jadi the respondent perception, jadi persepsi dari responden that their identity, jadi identitas mereka will not be discerned by the interviewer or researcher. Jadi nggak akan diketahui lah oleh si interviewer maupun si researcher. Ini harus bisa kita jaga sih memang ya. Jadi walaupun kita tahu nih orang yang kita kenal, jadi sebisa mungkin angket itu tidak memuat identitas, misalkan nama. Saya sering mendapatkan angket gitu ya, bertanya nama gitu ya. Nama, waduh gimana ya? Dikasih nama real gitu, nanti tahu dong, waduh ini Budi Setiawan yang ngasih jawaban kayak gini nih, kan gitu ya. Jadi jawaban yang saya berikan bisa sangat bias gitu. Jadi pastikan tidak menanyakan identitas responden lah ya. Ya sifatnya yang personal tidak terlalu ditanyakan lah ya. Kayak seperti nama gitu ya. Seperti itu ya, apalagi ya biasanya agak sensitif tuh kayak status pernikahan, agama, jadi agak-agak sensitif tuh ya. Kalau penghasilan juga sensitif, kita bisa ganti dengan bertanya pengeluaran dia per bulan misalnya ya, untuk biaya konsumsi misalnya seperti itu ya. Oke, maka nah ini juga bisa terjadi ya, social desirability. Jadi dia merupakan tendensi kecenderungan responden to give answer dalam memberikan jawaban that they feel yang dia merasa to be acceptable in front of others. Jadi dia memberikan jawaban dia itu hanya karena ini acceptable nih, ini diterima oleh orang gitu, nggak enakan gitu lah ya, including interviewers, termasuk si interviewernya. Jadi dia memberikan jawabannya itu karena nggak enak kalau ngasih jawabnya tidak setuju gitu ya. Kumanya gitu kan, kalau saya ngasih jawabannya yang ini nanti jadi nggak nanti bertolak belakang nih, konflik nih misalnya gitu. Jadi dia lebih cenderung milih karena memang diterima jawaban, ketika dia menjawab misalnya setuju, jawaban ini bakal diterima secara sosial, di orang lain kayaknya nggak konflik nih ya, di si interviewer sendiri juga kayaknya nggak akan konflik. Jadi ada juga memang isu terkait social desirability. Jadi when respondent are question face to face, jadi ketika responden itu ditanya face to face ya, tatap muka oleh si interviewer, they may give an answer, dia bisa aja si responden kita memberikan jawaban that they feel, yang dia merasa to be acceptable. Jadi dia memberikan jawaban hanya karena merasa saya jawabin aja deh biar nggak repot urusannya gitu ya, rather than how they really feel or behave, dibandingkan apa sih yang sebenarnya dia benar-benar rasakan atau dia lakukan gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya saya jawab, waduh saya terbiasa membuat konten vlog edukasi, nanti gimana ya, nanti dianggapnya culangung gitu ya. Jadi daripada kayak gitu adalah saya jawabnya ini aja deh gitu, karena ini udah secara norma sosial ini oke deh misalnya gitu ya. Ya itu contoh ya. Jadi ini memang ada social desirability, ini juga perlu diperhatikan seksama oleh interviewernya atau oleh kita sebagai researcher dalam memperoleh data dengan menggunakan metode survei ya, pertanyaan-pertanyaan menggunakan instrumen angket ya secara terstruktur gitu ya. Ini perlu kita tadi, makanya harus kita bisa memastikan bahwa identitas responden ya tidak
kita ungkap gitu ya, tidak kita tanyakan, sehingga dia bisa secara free ya, secara bebas dengan senang hati, tidak tanpa ada tekanan, dan dia memberikan respon yang apa adanya, yang sebenarnya gitu. Nah, ini tadi udah sempat dijelasin. Ketika kita mencoba meraih informasi yang sensitif, maka peran si interviewer itu penting ketika dia menjelaskan ke responden kenapa sih dia ditanya pertanyaan itu. Misalnya ditanya statusnya menikah, biasanya gitu ya, nikah, single, menikah, janda atau duda gitu. Jadi ini sensitif ya, maka kita harus jelasin kenapa sih kita bertanya itu, kenapa sih Anda nanya status pernikahan saya, misalnya gitu. Kenapa sih Anda nanya pendapatan saya, ini ada kaitannya sama pajak nih misalnya gitu. Ini sensitif ya, jadi memang kita harus bisa memastikan bahwa informasi yang kita atau pertanyaan yang kita sampaikan tadi ya, itu akan jawaban yang diberikan akan kita handle, tangani secara konfidensial. Ini rahasia, Anda tenang, rahasia Anda dijamin ya. Ini informasi yang Anda berikan hanya akan diolah misalnya ya untuk kepentingan akademis, dan identitas Anda dirahasiakan, tidak akan diinformasikan. Maka kita jangan beri pertanyaan terkait identitas tadi ya. Their views will be handled in a confidential and proper manner. Jadi secara benar gitu ya, kita tangani lah ya, kita handle gitu. Dan confidential itu kata kuncinya, harus confidential. Kita harus bisa meyakinkan bahwa ini adalah identitas Anda itu dirahasiakan, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.